Ya, ya makanya tadi saya bilang saya merasa hampir habis nih ruang untuk saya tulis gitu di dunia sastra. Banyak sekali genre-genre tulisan yang sudah ditulis orang gitu. Ya, tapi pada gilirannya yaitu tadi seperti menulis kata cinta lah. Tidak akan habis dibedah gitu. Dari mulai lahir sampai sekarang dunia cinta tetap ianya. Ya selalu saja ada ruang untuk ditulis. Kalau karya saya sendiri, saya selalu berpikir ya semua karya saya bagus. Karena apa? Kalau penyair atau penulis atau kreator tidak berpikir tentang bagus, tentang lalu siapa yang nanti yang akan memuji karyanya. Jadi saya merasa bahwa semua karya saya itu bagus. Karena saya pikir saya tidak pernah membacakan sebuah karya ketika itu belum matang, betul-betul belum matang tidak akan saya baca. Misalnya ada apa Bhinneka Tunggal Ika gitu. Saya selalu terjebak menulis ketika menulis tentang persoalan sosial, terjebak oleh naskah itu gitu. Ini semua persoalan rasanya sudah saya tulis di Bhinneka Tunggal Ika. Kalau persoalan sosial, di persoalan agama misalnya atau di persoalan religi, saya menulis tentang Bismillah itu tentang Tuhan, atau misalnya menulis tentang Asmaul Husna. Di situ hampir segala macam persoalan agama kayaknya udah tuntas saya tulis gitu. Nah, di situ. Nah, kenapa saya berpikir kenapa penyair atau sastrawan harus punya pikiran bahwa karya saya bagus? Yang paling penting egois di situ tujuannya. Menurut saya penting karena puncak dari sebuah proses kreatif atau puncak dari percaya diri gitu dalam pengertian. Tapi jelas fondasinya. Ketika kita egois dalam berkarya itu harus punya pondasinya. Egois itu ya idealis itu pondasinya gitu ya. Apa ya proses itu pondasinya apa? Waktu itu prosesnya apa? Ruangnya gitu. Jadi terus ya ketika kita menjadi egois dan mengatakan bahwa karya kita karya terbaik, menurut saya dengan fase-fase seperti itu pada gilirannya kita akan matang. Tapi kalau tiba-tiba tanpa waktu, tanpa ruang, tanpa proses, tanpa observasi, tiba-tiba kita merasa bahwa karya kita karya terbaik, tanpa seleksi alam, bahkan tanpa uji publik gitu. Salah satunya misalnya dicoba dikirimkan ke berbagai media gitu yang lebih yang lebih selektif gitu ya, cara sensor karyanya. Menurut saya, nah misalnya orasi Kue Serabi. Itu saya tulis orasi Kue Serabi itu fasenya itu dari mulai tahun 96 sampai ke 2002. Itu saya tulis hanya satu karya. Makanya saya pikir ini karya terbagus. Terus juga Bhinneka Tunggal Ika itu saya tulis di Prambanan, itu tentang persoalan persoalan sosial politik. Ya menurut saya kenapa judulnya Bhinneka Tunggal Ika misalnya. Kalau dulu kebinekaan Bhinneka Tunggal Ika itu betul ada. Ya prasastinya menjadi candi, di situ ada agamawan, politisi, budayawan, atau juga seni rupa bersatu semua menjadi bagian dari Bhinneka Tunggal Ika. Nah sekarang Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan kita ya melahirkan pertengkaran gitu. Nah itu jadi kenapa saya merasa bahwa itu salah satu atau sebagian dari karya terbaik saya gitu. Terus di naskah drama misalnya saya tulis Jagal Mayit, Pengadilan. Yang sampai hari ini misalnya naskah Pengadilan Alam Kubur itu sudah ya sekitar 3.000 madrasah mementaskan pagelaran itu. Di tiap tahun selalu kalau ada madrasah atau pesantren baru itu pasti pilih naskahnya itu gitu. Nah, dan itu penting menurut saya kita bangga dengan karya kita karena suara yang ingin kita sampaikan untuk publik, salah satunya apresiator kita, pesan yang kita kemas dalam sebuah karya. Kalau kita sendiri tidak pede gitu untuk menyampaikan bahwa di situ ada sesuatu yang ingin kita transfer sebagai bagian dari bahan edukasi, menurut saya ya orang kadang-kadang kan saya mah jelek. Semakin berpikir seperti itu maka komunikasi karya itu tidak akan jalan gitu. Tapi kalau kita pede misalnya mencoba memberikan ke orang lain meskipun habis dibedah bahkan dicoret-coret, itu secara tidak langsung
pesan yang ingin kita sampaikan sudah melalui proses yang benar gitu. Artinya ada proses edit, ada proses evaluasi gitu, dengan dikomunikasikan, ya setidak-tidaknya dibaca gitu, dibaca orang atau apa, dibaca selain kita baca sendiri gitu, seperti itu. Ya bagus sih, artinya setiap orang asal punya duit bisa punya penerbit gitu. Tapi ya itu tadi lemahnya, karya itu akhirnya jadi ya itu tadi ya, karya itu jadi ya apa, jadi seperti anak tanggung gitu ya, anak tanggung atau anak ABG yang sebenarnya kadang-kadang mengada-ngada persoalan yang dibuatnya. Kalau penerbitan alternatif itu penting karena sekarang memang persaingan di dunia penerbitan terutama yang berbentuk buku itu menurut saya sebuah spekulasi gitu ya, spekulasi yang luar biasa yang belum tentu laku gitu. Saya misalnya sekarang lagi dekat-dekatnya dengan Kang Paung Junur, dia punya penerbitan sendiri dan menulis sangat produktif gitu. Menurut saya spekulasi yang luar biasa dengan tingkat kematangan dia menulis gitu ya, menulis para ulama misalnya yang ada di Tasik atau di Jawa Barat. Nah menurut saya spekulasi gitu, sementara orang senang melihat TikTok gitu ya, atau orang lebih senang melihat konten-konten YouTube gitu. Ini dunia sastra masih menggeliat dengan penerbitan yang sifatnya independen, atau meskipun itu kadang-kadang jadi cenderung narsis gitu ya. Jadi karya diterbitkan atau misalnya diedarkan dengan tingkat kesulitan pembeli gitu ya, atau misalnya penggemar dalam pengertian orang senang membaca bisa berjam-jam gitu, jangan jarang sekali gitu. Tapi menurut saya ya mungkin zamannya sekarang memang seperti itu ya. Di luar dunia digital masih ada orang yang konsen atau beberapa komunitas yang konsen, misalnya langgam. Saya dengar itu langgam ya sekitar 10 atau ya antara 10 lah. 10 tahun sampai hari ini saya masih dengar konsisten gitu. Terus mencoba bergabung dalam dunia penulisan. Ya bukan berarti karena sekarang saya lagi di langgam, bukan. Tapi ada juga misalnya di beberapa komunitas yang memang atau di luar komunitas langgam dan yang lainnya mencoba menerbitkan, meskipun ya itu tadi cenderung narsis menurut saya karena tingkat kesulitan mendistribusikan karya itu gitu ya, atau setelah karya itu diterbitkan atau dicetak, ini siapa pembeli dan penggemarnya, akhirnya pendistribusiannya lebih cenderung pada ya udahlah ini hadiah aja dibagikan atau bagaimana, cenderung seperti itu gitu. Karena misalnya di toko-toko buku saja sekarang ya jarang sekali saya melihat orang baca gitu ya, misalnya di Lontar atau di mana gitu ya, misalnya di Asia Plaza atau di Mega AM atau di Mayasari gitu, orang ya lebih banyak ke ke pakaian atau ke makanan gitu ya, atau ke perabot dibandingkan ke buku gitu. Nah apalagi kalau penerbitannya penerbitan seperti zaman sekarang, yaitu tadi yang independen, yang secara mungkin secara seleksi gitu, dan editornya dan segala macamnya itu belum tentu artinya orang yang mumpuni gitu ya, yang mengedit dan lain sebagainya ya, cenderung mungkin diterbitkan karena punya modal gitu, seperti itu gitu. Ya fungsi kalau mau mengakui gitu, fungsi sastra di era sekarang adalah dari dulu sebenarnya sampai hari ini masih berfungsi menjadi ujung tombak dunia pendidikan. Karena bagaimanapun kalau tidak ada penulis, apakah itu nanti penulis sastra ya, atau misalnya penulis ilmiah gitu, itu pasti punya sentuhan sastra, karena salah satunya kata menulis gitu. Menulis itu artinya mencatat. Disiplin ilmu apapun akan bermuara pada tulisan ya. Kalaupun nanti genrenya menjadi sastra atau karya ilmiah atau matematika gitu ya, atau misalnya karya-karya hukum gitu, agama, saya yakin sekali bahwa istilahnya tanpa dia punya sentuhan sastra ya bullshit dia akan menulis
ya secerdas apapun orang itu gitu, di dunia pendidikan pasti muaranya di sastra. Nah, terus soal nanti dia akan menulis genrenya sastra, puisi, novel atau apapun, itu relatif menurut saya gitu ya. Karena disiplin ilmu pendidikan apapun gitu, itu pasti muaranya di tulisan gitu ya. Jadi menurut saya dunia sastra itu tidak akan punah gitu. Ya selagi misalnya orang yang ingin mencoba menyumbangkan ilmunya ya itu akan terus tertarik dengan menulis, dan sastra saya pikir akan abadi gitu selagi dunia pendidikan ada gitu. Itu. Okay. Wah, ini menurut saya pertanyaan luar biasa. Saya malah bersyukur karena kalau saya tidak bersentuhan dengan sastra, salah satunya mungkin saya jadi tidak senang hidup gitu. Tidak senang hidup karena menurut saya segala macam ya, meskipun sastra sekarang itu lebih cenderung dikerucutkan menjadi bagian dari karya-karya puisi, novel gitu ya. Nah, menurut saya tidak menyesal, justru karena semakin menyadari bahwa ya itu tadi di awal saya bilang bahwa saya bersentuhan dengan dunia pendidikan, dan dunia pendidikan apapun genrenya, karya sastranya, bidangnya, tulisannya apapun, itu pasti bersentuhan dengan sastra. Jadi naif sekali kalau misalnya saya tidak menyesal dengan dunia sastra. Pada akhirnya kalau saya menyesal dengan dunia sastra, saya juga akan menyesal dengan agama gitu. Ya, saya juga akan menyesal dengan ajaran-ajaran para leluhur gitu. Artinya menurut saya mesti bersyukur saya menyenangi dunia sastra, dan orang yang menyadari ataupun tidak gitu, pada gilirannya mereka itu bersentuhan dengan dunia sastra, kalaupun dia tidak pernah menyadari bahwa sebenarnya dia senang sastra. Misalnya agamawan gitu ya, budayawan dengan agamawan itu menurut saya dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan dengan teknokrat sekalipun gitu, mereka kalau menyesali hidup di dunia sastra ya akan menjadi orang paling bodoh menurut saya. Dan sadar tidak sadar ya mereka menjadi sekarang seperti sekarang itu karena sentuhan dunia sastra. Jadi saya tidak menyesal, justru saya merasa bangga gitu sampai hari ini. Kalau menurut saya banyak sih sebenarnya ya pada penulis yang karyanya sangat bagus gitu, sangat berkesan. Saya misalnya sampai hari ini saya mencari buku tuh, tulisannya itu saya lupa penulisnya ya, tapi judul bukunya saya masih ingat, Anak Padang Pasir judulnya. Itu saya baca dari SMP, terus saya ketemukan lagi waktu saya keluar dari Semik ya, di pameran buku gitu. Terus juga misalnya saya senang Najib Gailani gitu ya, tapi kembali lagi siapa penerjemahnya gitu. Misalnya kalau penerjemahnya itu Emma Wardana atau misalnya Fuad Hasan gitu ya, yang relatif cara menerjemahkannya itu luar biasa gitu, menyentuh. Terus juga misalnya siapa itu yang menulis Menari di Atas Gunting itu, Gustave Sakai misalnya, tapi bukan menulis Gustave Sakai itu penulis populer bahkan novel ya. Terus misalnya di tulisan tentang persilatan misalnya seperti itu saya senang Ganesh TH. Terus juga di komedi saya senang Tatang gitu. Jadi dia punya ruang yang berbeda cara menulisnya itu dengan orang lain. Terus saya juga misalnya kalau dari luar itu saya senang Garcia ya. Immanuel Garcia itu saya senang cara dia menulis gitu. Ya, tapi kembali lagi gitu, siapa yang menerjemahkan biasanya seperti itu. Jadi saya jarang mengenal penerjemahnya, tapi saya selalu catat penulisnya gitu. Misalnya saya kurang senang Shakespeare, tapi saya senang misalnya kayak tulisannya di populer itu misalnya Nietzsche gitu, karena dia mampu menghipnotis dunia gitu dengan idenya gitu. Nah itu jadi kalau di Indonesia hari ini saya senang misalnya yang almarhum misalnya Beni gitu ya, saya senang dia cara menulisnya itu nyampe gitu.
Nah, terus di Sunda misalnya di sekitaran Tasik saya senang karya Nunu Najaruddin Ajhar. Dia mampu menulis dengan apa? Dengan cara yang berbeda gitu memandang sesuatu itu. Bubun Sarabunis Mubarok, Saiful Badar, Acep Jam Nur dengan esai-esainya, bukan dengan karya puisinya, tapi saya senang esainya. Pak Ujnur gitu dengan apa biografi yang dia tulis gitu ya. Terus juga karya misalnya karya puisi saya senang misalnya Rahman Sabur meskipun dia jarang menulis di karya-karya naskah teater. Terus juga apa ya itu tadi banyak sekali gitu ya. Saya yang sampai hari ini akhirnya kalau saya coba ramu seperti begini. Misalnya saya bertemu Saiful Badar, saya seperti menemukan garam. Saya bertemu Acep Jamdam Nur, saya seperti menemukan, oh ini garam sekali nih. Oh ini cabai nih, Acep Jamdam Nur. Oh ini gula nih. Nah, ketika saya mau menulis dengan gaya Acep, maka saya tidak akan kuat gitu. Nunu Najaruddin Ajhar misalnya apalah bumbu lainnya. Nah, saya coba ramu menjadi sambal gitu. Gaya berpikir mereka itu. Jadi saya ambil misalnya Saiful Badar itu paling setengah sendok. Acep Jamdam Nur gulanya 2 biji misalnya atau apa 1 patah atau cabenya gitu. Nah, saya coba ramu. Akhirnya saya mencoba menemukan ini bukan siapa-siapa itu. Bukan Acep, bukan Rendra atau bukan dari karya luar, tapi orisinil karya saya. Misalnya saya begini. Saya coba nulis tentang Dadaha. Itu Dadaha itu umum, semua orang mengenal Dadaha. Tapi ketika saya coba ramu dengan gaya-gaya tulisan dari berbagai macam penulis, saya akhirnya menemukan metode sendiri. Misalnya saya tulis Dadaha. Dadaha itu coba saya penggal menjadi dada dan hak gitu. Nah itu akhirnya sebuah temuan menurut saya. Terus misalnya DPR yang saya coba tulis DPR-nya mana misalnya. Saya coba penggal seperti itu dengan cara yang berbeda. Akhirnya membuat apa secara pemaknaan itu berbeda. Banyak karya yang saya coba tulis misalnya terutama di puisi saya coba penggal dengan pemaknaan yang mungkin saja tidak terpikirkan oleh orang gitu. Ya gaya menulis saya seperti itu. Misalnya kayak seperti Plesetan di Bhinneka Tunggal Ika gitu. Seperti Plesetan ya dicoba digali ruang lain yang tidak ditulis orang. Ya salah satunya dengan kalau gaya baca itu seperti staccato gitu. Saya coba patah-patah gitu. Tapi selalu saya berpikir ini mesti ada makna baru gitu. Ya seperti kata Dadaha itu. Kalau saya coba potong dada dengan hak, orang mungkin kata Dadaha itu umum. Orang berpikir DPR itu umum gitu. Semua orang udah mengenal DPR. Tapi ketika saya coba penggal itu lahir makna baru. DPR-nya mana gitu. Jadi bunyinya lain gitu. Tapi akan menjadi lain, lahir makna baru. Nah, itu cara saya menulis gitu. Seperti itu diantaranya. Nah, ya itu tadi saya sudah singgung ya di agak tengah mungkin ya. Langgam itu menjadi bagian dari ya fase barulah dunia sastra di Tasik terutama. Bagaimanapun diakui atau tidak atau misalnya berkembang ataupun tidak. Menurut saya langgam penting. Artinya gini, mencoba mengakomodir para penulis pemula meskipun saya jarang sekali menemukan penulis yang sudah matang diterbitkan oleh langgam. Justru langgam lebih segmennya itu para penulis pemula yang potensial mungkin diseleksi oleh langgam, terus juga dikirimkan ke langgam atau dipinta oleh langgam sendiri untuk coba diakomodir karyanya diterbitkan. Dan itu penting karena geliat saya langgam ya mungkin saja menjadi bagian pemantik bagi kota-kota lain ataupun langgam terpantik oleh kota lain yang punya penerbitan yang ya katakanlah independen ya, bukan berawal dari dari sebuah perusahaan bonafide. Ini hanya pergaulan kecil dari para penulis muda gitu, terus tiba-tiba menjadi sebuah pusat penerbitan atau pengakomodiran karya-karya sastra dari generasi selanjutnya setelah mungkin saja generasi saya atau mungkin nanti akan mengakomodir generasi pendatang. Penting menurut saya. Nah, soal perkembangannya langgam ini yang harus
yang harus menurut saya ya diterobos saja. Peduli orang mau ngomong apapun, kelemahan langgam sebenarnya sampai hari ini kenapa tidak bisa mengakomodir mungkin para penyair yang katakanlah secara pengalaman lebih gitu ya, artinya secara usia juga lebih. Itu menurut saya kelemahannya itu lebih pada silaturahmi gitu ya. Ya kecenderungan langgam mungkin yang saya dengar atau saya perhatikan dari jauh itu komunikasinya lebih pada pemula gitu ya, seolah-olah yang coba diakomodir itu mungkin tahu minder atau apa gitu ya ketika misalnya berkomunikasi dengan Acep, karena mungkin waktunya Acep yang terbatas, waktunya Kang Badar juga yang sulit dihubungi, waktunya Nunu Najarudin Ajar yang juga menjelimet. Menurut saya sekarang langgam itu udah mesti harus berani gitu ya. Kalau perlu ini nih banyak penumpang, kalau ibaratnya langgam sebuah kapal atau misalnya langgam katakanlah sebagai nakoda, ketika datang penumpang, kalau dia hanya untuk menjadi penumpang ya tenggelamkan saja menurut saya. Karena tapi kalau datang menjadi bagian dari energi gitu untuk sebuah kapal ini menjadi bagian energi yang istilahnya semakin kencang gitu perjalanannya, kenapa tidak akomodir terus di garisan pemuda itu. Nah cuma sekarang sasarannya supaya lebih banyak tingkat kematangan, karena menimba pengetahuan itu ya mau tidak mau harus dari tadi ya, berguru pada pengalaman menjadi guru yang paling baik. Makanya menurut saya saatnya sekarang mencari pengalaman dari para sepuh gitu atau para senior ya, bukan mengesampingkan para pemula gitu ya. Peduli amat mereka mau ngomong apa, mengkritik apapun, datangi mereka, karena mungkin ya menurut saya kita dibatasi oleh usia. Kalau tidak menggali dari sekarang, misalnya di teater itu menurut saya tinggal 2 orang sekarang narasumber teater yang masih eksis, ada Pak Aten sama Nur Ahmad Rus. Kenapa nggak digali gitu pengetahuan mereka di sastra juga, nah tanpa mengesampingkan penulis pemula gitu, supaya secara tidak langsung kita punya nilai jual yang lebih. Langgam itu bisa menerbitkan tokoh-tokoh sastrawan, kalau apalagi kalau misalnya bisa mencoba menerbitkan karya terbarunya itu, karya terbaru Acep Jam Nur misalnya diterbitkan Langgam, itu kan luar biasa ya. Artinya di sini ada strategi pemasaran, di sini juga ada strategi silaturahmi yang menurut saya mungkin Langgam nanti akan powernya secara tidak langsung bisa lebih diterima gitu, diterima banyak orang karena tidak cenderung menerima penulis pemula gitu. Nah harapan saya ke depannya juga Langgam dengan silaturahmi dengan mereka itu bisa lebih menggali banyak wawasan gitu, bagaimana proses perkembangan bisa bersaing dengan dunia digital gitu ya, karena penerbitan di digital begitu masif, sementara Langgam konsen di penerbitan buku ya. Menurut saya kalau karya-karya yang diterbitkan Langgam itu punya nilai unggulan, artinya misalnya gini, Pak Ujnur itu dia penulis tapi dia punya segmen pasar yang jelas gitu, makanya dia bidik pesantren, silaturahmi para sepuh pesantren. Nah akhirnya dia punya pasar di pesantren. Langgam itu misalnya ini sasaran bidiknya siapa sih, ngambang menurut saya, kalangan kampus atau kalangan pelajar atau kalangan mana, ngambang sampai hari ini. Itu bisa dibaca dari karya-karyanya. Misalnya saya sebagai bagian mungkin dari bagian dari pemantik ya di Langgam, salah satunya ada Bode. Itu segmen pasar tulisan Bode itu remaja enggak, sepuh enggak, ngambang gitu. Ya itu tadi karena memang digemari cuma dari pergaulan gitu, jadi bukan dari mutu karyanya. Nah mungkin kita bisa menggali dari para senior itu seperti itu. Harapan saya ke Langgam itulah, sering-sering bersilaturahmi dengan para sepuh, peduli amat dengan persoalan istilahnya perbedaan atau sudut pandang mereka yang kadang-kadang juga tidak masuk akal gitu ya, bertengkar di mana-mana. Peduli, lepas aja itu, datangi aja. Nah semakin sering kita berkunjung kepada para senior, keuntungan menurut saya sampai hari ini apa yang saya kemukakan di dunia sastra, saya pikir bukan bersumber dari tulisan, bukan bersumber dari bacaan, tapi bersumber dari silaturahmi. Karena ketika bersilaturahmi itulah saya menemukan banyak sekali nasihat
yang tidak ditulis gitu. Bagaimana proses kreatif itu berjalan dengan lancar. Bagaimana kegelisahan para penyair itu bisa kita tangkap gitu. Kegelisahan para sastrawan itu bisa tangkap energinya oleh kita. Dengan silaturahmi, bukan dengan karya tulisnya gitu. Karena kadang-kadang karya tulisnya itu cenderung fiksi, ya. Jarang sekali yang tulisannya itu memang pakra gitu, atau realita yang bisa kita serap dengan nyata gitu. Nah, dengan silaturahmi misalnya saya mulai bisa merasakan cara berpikir Acep, cara berpikir Saiful Badar, cara berpikir Nunu, bahkan para penulis yang ada di luar Tasik juga seperti itu gitu. Nah itu, mudah-mudahan Langgam semakin sukses dan pertemanannya semakin dewasa gitulah. Amin, seperti itu.